Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Semangat ya. Semangat untuk belajar ya. Hari ini kita kembali bertemu lagi dengan pelajaran Quran. Jadi untuk mendapat keberkahan, maka pelajaran kita hari ini berjalan dari awal sampai akhir sukses dan dibukakan hati kita untuk menerima pelajaran. Jadi pada ketua kelas silakan untuk memimpin Ismail. Sami'na wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bapak. Bapak. Mana Bapak? Sakit. Bapak sakit. Terus? Agrah mana? Sakit juga. Ada yang kasih tahu tuh? Ada suratnya? Ada. Jadi pertama tadi siapa? Bapak, Agrah, terus Kelvin. Kelvin juga nggak ada, sakit juga. Nah, sakitnya ada lagi. Rahmat Kurniawan sakit juga. Pokoknya yang sakit masih ada? Rehadisi juga nggak ada. Sudah lama? Sudah berapa hari? Belum pulang sini. Berarti dari tanggal merah kemarin belum pulang di sini. Ya. Gak apa-apa. Jadi hari ini insyaallah kita belajar Quran hadis itu bab 3 dengan judul menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kibir. Coba Ustaz tanya dulu, ada yang tahu itu apa dermawan? Sikap dermawan. Jadi orang yang suka bersedekah itu orang dermawan. Kalau kikir, tidak mau bersedekah, itu orang kikir namanya itu. Betul semua itu. Dermawan itu orang yang suka bersedekah. Orang yang suka berinfak itu namanya orang dermawan. Kawannya apa? Kikir. Kawannya kikir. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, untuk menolong orang lain, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, itu namanya orang kikir. Contoh orang kikir itu apa? Dalam Quran itu ada banyak. Salah satu contoh kebenaran yang kita dengar sampaikan oleh Ustaz di sama-sama itu adalah Paul. Tahu Paul? Kalau ada yang mikir, berarti dia mau jadi pengikut. Mau jadi ikut kalau? Ya. Dan ini cuma kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Itu ada 2 tema nanti. Itu isi kandungan Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 7 dan juga Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Nanti ada juga hadis yang berkenaan tentang sikap dermawan dan juga sikap kikir. Nah, tolong perhatikan di depan. Nah, ini Quran surah Al-Lail. Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 7. Ada yang hafal? Ada? Ada yang hafal Quran surah Al-Lail? Hah? Al-Lail
Angela Al-Father. Coba tolong bacakan. Bagus Ustaz untuk bacakan Quran surat lain. Quran surat lain ayat 1 sampai 7 ya. Ya, ayat 1 sampai 7. Ada? Ada. Silakan. Shin ya. Wal-laili idza yaghsha wa yaksa. Yaksa itu sing gitu. Ya. Ulang. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Nun tasdid apa hukumnya? Berapa panjang itu kalau baca nun tasdid? Enggak apa-apa. Hukum bacanya apa? Gun. Wan-nahar. Ulang. Wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqas Kha ya. wa ma khalaqas zakara wal unsa Inna sa'yakum lasyatta. Syatta. Inna sa'yakum lasatta wa amma man wattaqa Itu izhar. Amma man aqqa. wa amma man a'ta Man. Tahu izhar? Nah. fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah. Itu mana sih ya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Nah. Belajar lagi ya, enggak? Ya. Hurufnya perhatikan, bukan yaksa tapi yaksha. Yaksha kha taqa wa ma khalaqa wa ma kha wa ma kha. Hurufnya perhatikan tadi ya. Ini ayat 1 sampai 7 Quran surah Al-Baqarah. Nah, itu artinya wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Itu saya berikutnya wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Fa amma man aqqa wattaqa. Sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam. Terus qabil husna. Siapa yang memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya balasan yang terbaik atau surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan menampakkan baginya jalan kemudahan atau kebahagiaan. Nah, ini ayat berapa itu? Ayat 6 dengan ayat 7. Penekanannya di situ, ya. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya balasan yang terbaik, itu surga nanti. Ya, balasan terbaik itu surga nanti di akhirat. Kami di sini bukan kita yang bilang, bukan ustaz, tapi Allah. Kami akan melampangkan baginya jalan kemudahan, kebahagiaan. Ini bagi orang yang berinfak, itu Allah mudahkan jalannya untuk kebahagiaan. Apalagi nanti di surganya Allah kita akan mendapatkan balasan. Orang yang bersedekah itu berapa balasannya? Ada yang tahu? Tahu. Tidak tahu? Tidak. Hah? Jadi dalam Quran surah Al-Lail ini terdapat janji Allah dan Rasulnya terhadap orang yang dermawan. Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Ini sumpah Allah ini namanya Al-Lail, ini ayat sumpah. Dalam Quran itu ada banyak ayat sumpah.
salah satunya Quran surah Al-Lail. Terus surah apa lagi ayat sumpah? Ada Al-Quran surah Ad-Duha, itu ayat sumpah tuh. Ada Al-Quran surah apa lagi? Wal-laili idza yasha, wad-duha. Ada lagi apa lagi? Ada yang tahu? Ayat sumpah ada berapa? Asal dari sumpah? Betul tidak? Wal fajr. Betul itu. Ini namanya ayat sumpah. Ini dalam Al-Quran surah Al-Lail ini Allah dan Rasulnya ada berjanji terhadap orang yang dermawan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah wal laili idza yaksha, demi malam juga mengkapi siang, yakni apabila mengkapi makhluk dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya yang dan sinarnya, sinar matahari maksudnya. Malam ke siang, kan siang ada sinar mataharinya. Jadi wama harakat dzakar wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'lakum lasyatta, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda. Jadi kita ini kan beda-beda, ada yang petani, ya kan? Terus ada apa lagi? Ada pedagang, ada guru, ada tentara, ada dokter, ada polisi, kan beda-beda, ya kan? Beda-beda, tapi rezeki pun juga sama tidak? Orang yang misalnya Ustaz, contohkan begini. Misalnya di kantin kita nih, tempat orang jualan. Orang jualan lontong kan banyak. Yang dijual kan sama, jual gorengan, lontong, ya kan? Misalnya. Sama jualannya, apa ada rezekinya berbeda-beda, sama juga? Tidak. Jadi usaha kita berbeda-beda. Dan rezeki pun juga tidak bisa ditiru rezeki orang lain nanti. Ini berbagai amal perbuatan rumah-rumahnya yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang, di mana ada yang berbuat kebaikan dan ada juga yang berbuat keburukan. Dalam kehidupan sehari-hari kita orang bekerja kan ada yang baik dan ada juga yang buruk. Mungkin dia jualannya lurus, ada juga yang apa? Yang ngecok, ya kan? Yang nipu orang lain ada juga. Fa'amma man aqqa wa taqwa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, maksudnya di sini apa? Orang yang berinfak di jalan Allah dan bertakwa, dan dia bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah dalam segala urusan. Jadi dia kalau ada orang bangun masjid, dia ikut infak, ya kan? Ada orang bangun pesantren, dia ikut bersedekah. Dia lihat ada orang yang miskin, orang terlantar, dia ikut membantu. Dan dia juga bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Yang ini diberi wasaddaqa bil husna, apa? Diberi balasan atas semuanya itu. Fasanuyassiruhu lisra, maka kami kira akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kalau mau dipermudah jalan oleh Allah, maka harus sering-sering bersedekah dan berinfak. Ini janji Allah ini, janji Allah dan Rasulnya kepada orang yang suka berinfak dan bersedekah, kepada orang yang dermawan. Ibnu Abbas mengatakan yakni menuju kepada kebaikan. Banyak sekali kebaikan yang akan kita dapat kalau kita suka berinfak dan bersedekah. Allah SWT bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah SWT menjanjikan balasan terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak, dan berbagai jalan kemudahan yang akan mengantarkannya menuju kebaikan itu. Bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Makanya jangan ragu. Jadi dalam bersedekah itu paling tidak itu kita kalau kita bersedekah ini paling tidak ganjaran pahalanya itu akan dikasih oleh Allah 10 kali lipat. Ustaz contohkan sini, kalau kita punya uang 10.000, kalau kita sedekahkan 1.000, uang kita jadi berapa? Uang kita 10.000. Nah, 10.000 nih, 10.000 terus kita sedekahkan 1.000. Ini matematika sedekah namanya. Ini matematika sedekah tidak sama dengan matematika yang kita pelajari itu.
kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 1.000. Kalau menurut anggapan kita kan uang kita tinggal 9.000. Ternyata salah dalam matematika kita. Kenapa salah? Karena kita punya uang 10.000, yang 1.000 itu kita sedekahkan, berarti uang kita tinggal 9, ya kan? 9.000 tinggalnya. Yang 1 ini kata Ustaz tadi minimal dikali berapa kalau kita sedekahkan? 10.000. Berarti 9 tambah 10 ini berapa? 19.000. Kalau kita punya uang 10.000, kalau kita sedekahkan 1.000, maka kita akan mendapatkan 19.000. Itu sedekah, keajaiban sedekah. Jadi tadi teman-teman lain ya. Sekarang kita lanjut. Ini juga hadis yang berkenaan dengan orang yang dermawan. Coba Ustaz, tolong bantu Ali. Al-Fitri, tolong bacakan hadis depan. Ya, hadis ya Arabnya. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qadat sadaqatan min mali wa ma zada Allah abadan bi'afwin illa wa ma tawaddu'a ahadu lillahi illa rafa'ahullah. Jadi artinya Ustaz baca ulang ya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana qadat, kata Rasulullah, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Mana qadat sadaqatan min mal. Mana qadat sadaqatan min mal. Seperti Ustaz ini, Ustaz tanya tadi, pernah tidak kalian lihat orang yang sedekah itu jatuh miskin? Tidak. Ini pernyataan Rasulullah. Mana qadat sadaqatan min mal, kata Rasulullah, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, ya. Wa ma zadallah, dan tidaklah Allah SWT menambah bagi seorang hamba abadan bi'afwin, menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, illa kecuali ilama idza wa ma tawala hadulillah illa rafa'allah. Apa? Kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang suka bersedekah itu tidak mengurangi harta, kata Rasulullah. Tidak berkurang harta yang kita sedekahkan. Ada lagu itu, lagu topik. Ada yang apa? Ada yang apa? Bahwa harta yang disedekahkan itu tidak berkurang. Ada lagu itu, nasibnya dibawakan topik. Ya, kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri kepada Allah SWT kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya, dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia punya harta, dia tidak sombong. Kalau sombong itu sama kayak Fir'aun. Tahu Fir'aun? Fir'aun itu kalau di zaman Nabi Musa itu orangnya luar biasa, orangnya pintar, ya, gagah. Tidak ada orang yang segagah Fir'aun. Dibanding dengan Nabi Musa jauh. Nabi Musa kan ngomongnya terbata-bata. Kalau Nabi Musa itu, kalau kita hidup di zaman Fir'aun, itu Ustaz tidak yakin, termasuk Ustaz sendiri juga, apakah kita jadi pengikut Nabi Musa atau pengikut Fir'aun. Nabi Musa itu orangnya orang biasa saja, ngomongnya tidak lancar Nabi Musa itu. Sedangkan Fir'aun ini orangnya gagah, kaya raya, punya banyak bala tentara, kan, ganteng,
kaya ya, gagah ya. Nah, itu Fir'aun. Kira-kira kalau kita ikut zaman itu, kita ngikut siapa kira-kira? Betul. Ini ada dua orang, contoh ini. Ini ada dua orang pemimpin misalnya ini. Kata Ustaz apa? Silakan demikian. Ada dua orang pemimpin zaman sekarang ini. Seorang ini dia orang biasa, bukan orang kaya, ya. Ngomongnya terbata-bata, ya. Orang biasa, ngomongnya tidak lancar. Yang satunya lagi ada katakanlah kamu kepala desa, kata gitu kan, kepala desa. Yang satu ini orangnya kaya, gagah, berani, punya banyak harta. Kira-kira kita mengikut siapa dua ini? Mengikut yang orang biasa ini atau orang yang gagah ini? Yang punya banyak harta? Hah? Kalau menurut penilaian akal kita, kira-kira yang mana yang kita pilih dua ini? Gagah. Itu Fir'aun dulu. Jauh berbalik dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa itu orang biasa saja, ngomongnya tidak lancar. Makanya ketika Nabi Musa itu kalau dia ingin berpidato ceramah dengan kaumnya ketika itu, maka diwakili oleh Nabi siapa? Nabi Harun. Bukan dia, tapi Nabi Harun. Wakilnya dia ketika itu. Kenapa? Fir'aun ini orangnya pintar, gagah, kaya, ya kan? Itu pengikutnya tadi ada Korun. Ini orang pikir ini. Kalau kita membesar-besarkan diri kita, kalau kita sombong, berarti kita sama dengan Fir'aun. Kalau kita kikir, berarti kita sama dengan Korun. Mau jadi pengikut Korun? Mau jadi pengikut Fir'aun? Tidak. Ustaz juga tidak mau. Tapi kalau Ustaz hidup bersama itu, Allah alam. Ustaz juga tidak tahu. Ustaz mau ngikut siapa ini? Ikut Fir'aun atau ikut Nabi Musa? Ya. Jadi apa jadi Rasulullah? Apa kata Rasulullah tadi? Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jadi harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Maka tidak pernah kita temui ada orang yang bersedekah itu jatuh miskin. Pernah ya? Tidak pernah. Rasulullah sudah bilang, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Bahkan kata Rasulullah apa? Bal yazdad 3 kali. Kalau dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan bahkan bertambah. Bukan jadi Allah dan Rasulnya tadi minimal kalau kita sedekah satu yang kita dapatkan berapa? 10. Itu minimal. Kalau kita dapat 10, berapa kita dapat? 700. Kalau tidak juga itu sekian Allah mau kasih berapa. Boleh jadi kita nanti teman kita tidak punya belanja, misalnya, kita kasih sedekah dia ini 5.000 untuk kamu untuk belanja beli nonton atau apa kue, ya kan? Boleh jadi 5.000 itu nanti diganti Allah dengan 50.000. Jadi ya kan, itu kalau 10, 50.000, itu paling dikit ya kan, kali 10. Boleh jadi 5 juta. Ya, tidak rugi kalau kita bersedekah. Kita ada yang suka bersedekah, kira-kira ada. Kita tuh punya kotak infak itu di bawah. Di kantor itu ada kotak infaknya. Siapa yang pernah ngisi? Nah, coba angkat tangan. Siapa yang pernah ngisi kotak infak? Nggak ada. Belum apa tidak ada? Hah? Yang sering ke masjid, sholat di masjid itu kan ada kotak infak itu. Besar lagi masjid itu, tinggi itu. Yang masuk masjid, kira-kira siapa yang pernah? Coba angkat tangan. Betul? Itu ada kotak infaknya. Maka jangan rugi untuk bersedekah. Tangan di atas itu lebih baik, tangan yang di bawah kita memberi itu lebih baik. Kalau kita sedekah, makanya nampak orang minta sedekah, ya kan? Boleh jadi kita sedekah 1.000 itu boleh jadi itulah yang menyelamatkan kita nanti dari neraka Allah nanti, ya kan? Apa kata Rasulullah? Sedekahlah walaupun dengan bisikit tamar, kata Rasulullah. Walaupun dengan sebiji kurma, kan?
Walaupun dengan sebiji kurma, jangan takut untuk sedekah. Sedekah itu bukan di saat kita kaya saja. Sedekah juga di saat kita yang tidak punya. Sedekah itu bukan hanya bentuk uang. Sedekah bisa bentuk tenaga, ya kan? Misalnya ada teman kita yang kesulitan dalam belajar, kita bantu. Sedekah itu, sedekah, ya kan? Sedekah itu bukan hanya apa dalam bentuk uang. Oh, kalau tidak dengan uang berarti tidak sedekah, itu salah. Sedekah bukan hanya dalam bentuk uang. Banyak yang bisa saya sedekahkan, ya kan? Sedekah itu bukan hanya ketika kita kaya. Sedekahlah kata apa? Kalau ajaran dalam Islam, sedekahlah ketika lapang dan sempit. Sedekah itu ketika waktu lapang dan sempit. Oh, ketika banyak harta mau sedekah, ya kan? Itu pun sedekahnya tidak ikhlas, pengen dipuji-puji. Ya kan, sudah sedekah, saya sedekah ini 250.000, catat nama Allah ya. Tapi terus ditanya ada lagi catat nama Allah, itu tidak ikhlas namanya, ya kan? Sedekah itu dengan ikhlas, insya Allah. Apa kata Rasulullah? Bal yazdat, bertambah. Tidak akan berkurang. Harta yang sedekah itu tidak akan berkurang. Ini kata Rasulullah. Rasulullah berbohong? Rasulullah berbohong? Rasulullah tidak mungkin berbohong. Mustahil Rasul itu berbohong. Bukan tidak mungkin, tapi mustahil Rasul berbohong. Kalau Rasul bilang bahwa tidak berkurang harta yang sedekahkan, memang tidak berkurang. Jadi apa tadi? 700 kali lipat. Mau? Baik, Nana. Jadi kalau minggu depan di pertemuan berikutnya itu kita masuk di kandungan Quran surat lain ayat 8 sampai 11. Ini ancaman bagi orang yang enggan bersedekah dengan berinfak, atau ancaman bagi orang yang kikir. Kalau yang dermawan itu jelas alasannya kan. Kalau kita sedekah 1 maka minimal ganjaran pahala yang akan kita dapatkan itu 10. Kalau kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 1.000. Uang kita bukan 9.000, tapi jadi berapa? Jadi 13.000. Itu minimal. Kalau ganjaran diganjar oleh Allah 200 kali lipat, kalau sedekah itu berapa? Kita punya uang 10.000, sedekah 1.000. 709.000, yang luar biasa itu. Nanti insya Allah minggu depan ini kita masuk ke kandungan Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Ini ancaman bagi orang yang kikir atau bakil, ya. Nanti ada juga hadis riwayat Muslim dari Jabir. Nanti minggu depan tolong ayat yang belum hafal Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 7 dan juga hadis itu tolong ya hafal. Nanti minggu depan kita tes. Yang tidak hafal kita kasih hukumannya, ya. Atau sekarang ada yang hafal, bukan tes dulu, ya. Ada yang hafal, ada yang tidak hafal, selesai. Fikri, sudah lancar. Supriyanto, lancar juga. Akso, ada mani dari Akso? Tidak ada. Tidak ada. Di muka ini ya. Ada siapa? Ada Firauni, benar atau Firauni? Firauni itu kan dijudul kedatangan yang dia itu. Satu. Yang ini satu lagi. Sudah Firauni itu. Itu di muka ada ini namanya. Makanya bagi sebelum kita masuk kelas itu maka kita ada bacaan al-masyhur dan al-masyhur. Itu luar biasa. Pada buka itu baca artinya surat itu. Kalau kita baca surat itu kadang kita buka apa yang tidak bagi dan dibaca apa artinya. Itu luar biasa itu artinya. Itu orang buka. Orang buka banyak. Sudah baca, sudah saya gitu kan. Sudah full itu. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 3 sampai ayat 5. Terus akhir surah Al-Baqarah juga, ya kan? Akhir surah Al-Baqarah ila umum
ada apa? Ayat kursi di dalamnya. Biasa itu ada apa? Ya kan? Hanya. Maka yang kalau paginya sebelum masuk, kalau yang tidak baca al-masrat, itu banyak jin itu, banyak jin yang itu. Makanya uap-uap kayak soa, ngantuk-ngantuk kayak soa itu. Maka paginya tidak baca al-masrat. Pagi sebelum masuk kelas kan tiap hari kita kan, tiap pagi kita berdiri di ruangan baca al-masrat dulu. Itu supaya kita jangan diganggu oleh jin juga, supaya kita belajar ini diterangkan oleh Allah hati kita, supaya mudah dapat pelajaran. Jadi ingat ya, minggu depan yang dapat dari apa? Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 7. Start tes ini. Ayat 1 sampai 7 harus hafal minggu depan. Nah itu. Al-Lail kan surahnya pendek ya, ayatnya pendek-pendek, jadi mudah dihafal. Jadi bukan hanya hafal, tapi harus sesuai tajwidnya, panjang pendeknya, ya kan, matnya, mat asli, ya kan, mat tabi'i itu mat apa? Yang paling banyak itu kan mat asli, dalam Quran itu paling banyak mat asli, ya kan, wajib, muttasil, mat jadi munfasilnya, nah, itu disesuaikan panjangnya. Ada apa? Ada qalqalah, dengan izhar, ifa. Nanti disesuaikan dengan kaidah kan, bukan hanya hafal tapi wajib bertajwid. Ya kan? Baca Al-Quran itu wajib bertajwid, bukan hanya hafal saja. Dan minggu depan dari 1 sampai 7 wajib hafal. Terus juga hadis riwayat Muslim tadi yang dibacakan oleh teman kita Putri tadi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah juga harus apa? Nanti Ustaz minggu depan kita tagih setorannya. Kita tagih setoran Quran surah Al-Lail 1 sampai 7 dan hadis riwayat Abu Hurairah dari Muslim. Ya, ayat apa hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Harus apa nanti? Apa tadi isinya tadi? Isinya apa? Kandungannya apa? Itu tentang apa? Janji Allah dan Rasulnya terhadap orang yang dermawan. Itu baru sedikit, banyak ayat dan hadis yang membicarakan tentang keistimewaan orang yang suka berinfak dan bersedekah. Itu Ustaz tadi bilang minimal pahala yang terdapat 10. Kata Rasulullah tidak berkurang tapi baliar. Tidak ada ruginya kita bersedekah. Ya, cukup. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah.